Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan basis data. Lingkungan basis data merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Pengguna memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi seperti data mining, manipulasi data, dan lain-lain. Pengguna tidak punya hak mengakses data balik secara fisik maupun logis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Selanjutnya ada arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika ANSI (SPARC) menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu level eksternal, level konseptual, dan level internal. Yang pertama, level eksternal. Apa itu level eksternal? Adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Selanjutnya ada level konseptual. Adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logis sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Selanjutnya level internal. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, dan bit, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Data independen dibagi menjadi dua. Yang pertama, physical data independen, dan yang kedua, logical data independen. Physical data independen bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema, dengan kata lain physical data. Independen menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Selanjutnya ada logical data independen, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independen menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Selanjutnya ada konsep data independen. DBA dapat mengubah isi lokasi perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Selanjutnya, pabrik atau agen peralatan atau software pengolahan data dapat memperkenalkan produk baru tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, seperti pada gambar berikut ini, DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Selanjutnya ada komponen DBMS. Yang pertama, file manager mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Yang kedua, database manager menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Selanjutnya ada query processor. Query processor yang menerjemahkan perintah-perintah dan query language perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. DML precompiler yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi prosedur normal dalam bahasa induk. Selanjutnya ada DDL compiler yang mengkonversi perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Selanjutnya ada fungsi DBMS. Yang pertama, pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur, dan batasan data yang disimpan dalam basis data. Yang kedua, konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang pengendaliannya diatur oleh DBMS. Yang ketiga, manipulasi data merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data, serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Selanjutnya, keamanan dan integritas data menyediakan data dictionary dan selanjutnya pada arsitektur DBMS multi-user dibagi menjadi 3. Yang pertama, teleprocessing, yang kedua, file server, dan yang ketiga, client server. Seperti pada gambar berikut,
Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database data dictionary, biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Selanjutnya ada model data. Model data, terdapat beberapa jenis model data. Yang pertama, model data file datar, yang kedua, model data hierarki, dan yang ketiga, model data jaringan, dan yang keempat, model data relasional, yang kelima, model data keterhubungan entitas, dan yang terakhir, model data berorientasi objek. Model data file datar, yang pertama, data flat file dari satu atau lebih file yang dapat dibaca yang secara normal berbentuk format file teks. Yang kedua, informasi pada suatu flat file disimpan sebagai files memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan beberapa karakter. Pada gambar di bawah ini, terdapat contoh flat file model data dengan panjang filesnya konstan dan bervariasi. Selanjutnya, kelemahan model data flat file. Flat file tidak menggunakan struktur data yang dengan mudah dapat direlasikan, sulit untuk mengatur data secara efisien dan menjamin akurasi. Selanjutnya, lokasi fisik files data dengan file harus diketahui. Selanjutnya, model data hierarki. Pada basis data hierarki satu tingkat di atas basis data flat file. Arsitektur model data hierarki berdasarkan konsep hubungan parent atau child. Pada model data hierarki, suatu table atau parent table berada pada struktur yang paling atas. Contoh hierarki model data terdapat pada gambar berikut. Selanjutnya, kelebihan basis data hierarki dibandingkan flat file. Data dapat dengan cepat dilakukan retrieve. Integritas data dapat mudah dilakukan pengaturan. Kelemahan basis data hierarki dibandingkan flat file. Pengguna harus sangat familiar dengan struktur data, terjadi redundansi data. Selanjutnya, model data jaringan. Model basis data jaringan merupakan perbaikan dari model basis data hierarki, yaitu dengan menambahkan kemampuan portable untuk melakukan share relationship dengan child tables. Dalam hal ini, child table dapat memiliki banyak row table, dan untuk melakukan akses terhadap child table tidak dibutuhkan lagi untuk mengakses row table terlebih dahulu. Pada gambar berikut terdapat contoh-contoh model data jaringan. Kelebihan model data jaringan, data lebih cepat diakses, user dapat mengakses data dimulai dari table, mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks, mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Selanjutnya, kelemahan basis data jaringan. Yang pertama, struktur basis datanya tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Yang kedua, perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data. Selanjutnya, user harus memahami struktur basis data. Selanjutnya, model data relasional. Yang pertama, model data relasional merupakan model basis data yang paling populer banyak digunakan sekarang ini. Yang kedua, unit utama yang disimpan pada basis data adalah berbentuk tabel atau kelompok data yang saling berhubungan. Yang ketiga, tabel terdiri dari baris dan kolom. Baris adalah mempresentasikan tuple untuk tuple atau record pada tabel. Pada kolom mempresentasikan files pada tabel. Tabel dapat berhubungan dengan tabel yang lain dengan menggunakan kunci. Berikut adalah contoh model data relasional. Selanjutnya, kelebihan basis data relasional. Yang pertama, data sangat cepat diakses, dan yang kedua, struktur basis data mudah dilakukan perubahan. Ketiga, data dapat dipresentasikan secara logik, user tidak membutuhkan bagaimana data disimpan. Yang keempat, mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Yang kelima, mudah untuk mengimplementasikan integritas data, dan yang terakhir, data lebih akurat dan mudah untuk membangun dan memodifikasi program aplikasi yang telah dikembangkan struktur query language. Selanjutnya, kelemahan basis data relasional. Yang pertama, kelompok informasi atau tables yang berbeda harus dilakukan join untuk retrieve data. Yang kedua, user harus familiar dengan relasi antar table. Yang ketiga, user harus belajar SQL. Selanjutnya, model data berorientasi objek.
Yang pertama, model basis data berorientasi objek adalah suatu model basis data di mana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek. Pada gambar berikut terdapat contoh model data berorientasi objek. Selanjutnya, kelebihan basis data berorientasi objek. Yang pertama, objek dapat dilakukan sifat pewarisan dari objek yang lain. Yang kedua, secara teoritas mudah untuk mengatur objek. Selanjutnya, kelemahan basis data berorientasi objek. User harus memahami berorientasi objek karena basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional.